persaksian satu orang laki-laki sama dengan dua orang wanita. Itulah kelemahan akal wanita nih. Jadi kalau dia bersaksi harus dua orang, Bu. Kalau laki-lakinya satu orang. Pertama ini, Bu, yang pertama anjuran untuk bersilaturahmi. Rasulullah tidak membatasi ternyata silaturahmi ini. Sama kaum perempuan pun Rasulullah bersilaturahmi. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan iman hingga ringan melangkahkan kaki menuju masjid ini. Semoga setiap langkah kaki ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dipenuhi hajat insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dalam sebuah hadis, Bu, riwayat Abu Hurairah, selepas Rasulullah pulang dari sholat subuh berjamaah, kemudian Rasulullah menghampiri para kaum wanita. Jadi di sini terlihat bahwa Rasulullah itu ternyata tidak membatasi juga, Bu, untuk bertemu dengan wanita. Tetapi tentu karena ada suatu keperluan yang hendak disampaikan. Nah, jadi kalau tidak ada keperluan itu tidak mungkin pula Rasulullah mau ngomong ya, Bu, ya, atau bertemu. Jadi waktu Rasulullah bertemu ini, Bu, kata Rasulullah kepada kaum perempuan ini, wahai kaum wanita, aku tidak pernah melihat kaum yang lemah akal dan agamanya bisa mengalahkan kaum yang berakal, yaitu laki-laki. Jadi di sini, Bu, jangan tersinggung dulu. Rasulullah mengatakan, aku belum pernah melihat kaum yang lemah akal dan agamanya. Jadi perempuan ini, Bu, dikatakan Rasulullah kaum yang lemah akal dan agamanya. Karena kalau perempuan ini berpikirnya kan pakai perasaan, Bu. Betul nggak, Bu? Dia pakai perasaan. Kalau laki-laki dia pakai otak, gitu, Bu. Kadang tengoklah, Bu, perempuan nih udah berapa kali dikecewakan oleh suaminya, Bu. Minta maaf suaminya, dia pakai perasaan, Bu. Jangan buat lagi, Bang, ya. Ini udah 27 kali ya, Bang, ya. Jangan diulang. Udah 27 bisa tahan, Bu, kan? Karena dia pakai perasaan. Kalau ada orang maling, yang paling kuat teriaknya kan perempuan, Bu. Maling, maling. Begitu dipukuli orang, jangan dipukul. Nah, dia pula yang kuat melerai, ya kan, Bu. Jangan dipukul, kasihan kita, ya kan? Karena dia pakai perasaan. Jadi itu maksudnya lemah akal, ya, Bu, ya. Nanti lemah agamanya akan kita jelaskan apa yang dimaksudkan Rasulullah ini. Kemudian, dan sungguh aku melihat bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka. Jadi ini kabar dari Rasulullah nih, Bu, ya. Lemah akal dan agama bisa mengalahkan laki-laki. Nah, terbukti ya, Bu, ya. Fir'aun sangat tunduk kepada istri. Nah, bisa mengalahkan, Bu. Padahal Fir'aun ngaku Tuhan tuh, Bu, kan. Takut sama istri itu, Bu. Jadi kalau ada suami takut istrinya, Fir'aun lah tuh. Nah,
Iya, karena dia takut sama sayang kan beda ya Bu ya. Ada suami ini yang sayang sama istri, mau dia ditolongnya nyuci, bukan berarti karena dia takut istri, karena dia sayang sama istri itu ada. Tapi kalau sampai istri yang ngomong tuh kain udah terendam, cuci lah, nah, itu baru takut ya Bu ya, berarti takut sama istri itu. Kalau suami sayang beda. Kadang ada laki-laki ini Bu, pergi dia ke pasar, dia yang belanja, sayang dia sama istrinya. Tapi antara sayang dan curiga tuh Bu ya, dikasih duit habisnya tiap hari itu dia pergi pasar itu, dia beda-beda tipis tuh Bu. Tiap hari ayam naik nih dek, kemarin sekian kau bilang tuh, sekarang udah naik lah balik, itu besok naik lah balik. Nah itu yang mungkin dia antara sayang dan curiga gitu Bu. Kalau enggak suaminya yang pelit, jadi biarlah dia yang susah gitu Bu, bukan karena dia sayang, supaya istrinya enggak ada tambahan duit itu Bu maksudnya. Jadi kata Rasulullah apa tadi Bu, bahwa kalian banyak menghuni neraka, kemudian mendekatlah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi walaupun sudah dikatakan Rasulullah bahwa perempuan ini banyak penghuni neraka, tapi Rasulullah ngasih kabar gembira, dekatilah Allah semampu kalian. Berarti kalau yang mendekat kepada Allah tentu tidak akan masuk ke dalam neraka. Kemudian tentu ada perempuan Bu, istri Abdullah bin Mas'ud. Pergi dia ke rumah, pulang dia ke rumah, diambilnya lah perhiasannya, cincin, kalung, gelang. Jadi di sini terlihat bahwa yang dimaksudkan Rasulullah itu apa Bu? Mendekat kepada Allah bukan hanya dengan sholat, zikir, baca Quran, tapi sedekahlah yang banyak. Nah, itu maksudnya itu Bu. Makanya dia pulang ke rumah, diambilnya lah seluruh perhiasan dia. Maksudnya untuk apa Bu? Mau disedekahkan. Nah, itu caranya. Karena kan ternyata terbukti zaman sekarang nih Bu ya, kalau uang sudah berganti dengan perhiasan, akhirnya pas orang mau meminjam payah Bu. Kakak bukan tak mau meminjamkan, ada jadi emas pula dah. Awak tuh butuh 1 juta, emas saya 2,5 gram, aku ndak pinjamlah semas Kak. Deh semas tuh macam mana pula lah caranya, ada ya alasannya, akhirnya ndak jadi ya Bu ya. Jadi kalau dia sudah berubah jadi perhiasan, rasa sayang muncul, hilanglah kebaikan. Makanya diambilnya lah Bu, rencana mau disedekahkannya perhiasan dia itu. Kemudian ditanyalah oleh Abdullah ibnu Mas'ud ini Bu, kau mau kemana membawa perhiasan kau tuh? Kata istrinya nih, aku hendak mendekat kepada Allah dan Rasulnya agar aku tidak menjadi penghuni neraka. Jadi jelas ya Bu ya, mau perhiasan nih aku ambil, mau aku sedekahkan. Kemudian kata Abdullah ibnu Mas'ud, mengapa ndak kau sedekahkan aja sama aku? Wah ini Bu ya, suaminya bilang, kenapa tidak kau sedekahkan sama aku? Ingat pelajaran kita dulu-dulu, bahwa apabila istri punya penghasilan sendiri, seluruh uang itu adalah haknya. Nah, Ibu ya, haknya. Jadi suami tidak berhak mengetahui istri, aku mau beli tas, izin sama suami, tidak perlu. Cuman secara etika aja gitu Bu ya, aku mau beli sepatu Bang, tidak bisa suami melarang karena itu uang dia. Nah ini suaminya, karena istrinya yang punya perhiasan itu Bu kan, makanya dibilangnya, kenapa tidak kau sedekahkan aja sama aku? Nah, bentuknya ini lucu ya bukan Bu ya, masa suami minta sedekah sama istri? Nah, datanglah si istrinya ini Bu, aku temui Rasulullah dulu Bang ya, aku tanya dulu sama Rasulullah, boleh ndak aku bersedekah sama suami? Berangkatlah si istrinya ini yang bernama Zainab nih Bu, sampai di pintu rumah Rasulullah. Tentu ndak bisa begitu saja masuk, tentu ditanya dulu ke Rasulullah, ini ada perempuan datang mau bertemu. Ditanya Rasulullah, siapa? Zainab.
Zainab yang mana? Istri Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi bertanyalah Zainab ini, kau kan tadi bilang ya Rasulullah, kami ini kaum yang lemah akal dan agamanya bisa mengalahkan kaum yang berakal. Dan engkau mengatakan bahwa banyak yang menghuni neraka itu kan perempuan. Jadi aku pulang ke rumah, aku ambillah perhiasan-perhiasan aku, cincin, gelang, kalung. Ditanya oleh suami aku, kau mau kemana? Aku menjawab, aku mau menyedekahkan ini agar aku tidak masuk neraka. Jadi kata suami aku, sedekahkan ajalah sama aku. Tunggu dulu, aku ingin bertanya dulu ke Rasulullah. Jadi aku bertanya kepadamu ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah kepada suamiku? Maka kata Rasulullah, sebaik-baik sedekah istri adalah kepada suaminya. Nah, itu Bu. Jadi ingat nih Bu ya, suami Bu punya pencarian, rajin kerja, tidak pemalas, soleh, taat agama, sayang sama istri, sayang sama anak, tapi kerjanya gajinya kecil. Ibu jualan online, kue Bu, masuk posting IG, posting FB, jadi banyak penjualan ibu, besar pendapatan ibu dari bapak. Maksudnya suami istri sedekah kepada suami itu Bu, dibantulah oleh istri ini ekonomi yang kurang di keluarga, dan itulah seafdol-afdol sedekah istri. Tapi ingat ya Bu ya, kalau suaminya rajin, soleh, taat. Ini suami pemalas Bu, sembahyang enggak, bekerja malas, dipakainya hadis ini Bu. Nggak dengar Ustadz Nazril kemarin toa masjid Jamiatul Zaidin, dengar di luar, sedekahlah dek sama abang, pergi ya dek kerja, sudah tuh kasih makan abang, tinggi pahalanya dek, sebaik-baik sedekah tuh kepada suami, matilah bang, ya gitu kan aja lagi Bu. Jadi hadis ini hanya berlaku untuk suami-suami yang soleh, yang baik, tapi penghasilannya kurang. Ibu kaya, ibu bantulah, inilah bang, aku sedekah, bukan pula ibu kasih uang, aku bantu untuk ekonomi keluarga nih, aku bantu bayar uang sekolah anak. Jadi itulah sedekah istri yang paling afdol. Cuman dalam tanda kutip Bu ya, hati-hati menyampaikan kepada suami ya. Nanti dimanfaatkannya anak menantu nanti Bu ya. Anak ibu perempuan, ibu kasih tahu di sini, bagus nak, bersedekahlah kau sama suami kau. Cerdik dia Bu. Karena saya melihat orang-orang yang suka memanfaatkan istri ini kan banyak juga Bu. Ditengoknya istrinya bekerja, penghasilannya besar Bu, tidak mau dia kerja lagi. Dan untuk suami seperti ini, bertahan istrinya, dapat dia nilai kesabaran. Dia pun pergi dari suaminya, itu hal yang bagus-bagus aja. Itu tidak salah Bu kan? Suami tidak menafkahi kan ada perjanjiannya. Dia tidak menafkahi, tapi saya ridho Ustadz, tidak ada masalah sama saya. Ya udah sabar, jangan ceritakan ke orang. Ini tiap pergi pengajian lambat datang, muak nengok apa? Dimintanya lah duit aku tadi dulu sebelum apa. Tapi tetap juga bertahan Bu. Kawan yang benci sama suaminya jadinya kan Bu, dia tetap juga sayang. Jadi ini ingat Bu ya, berlaku untuk suami yang rajin tapi penghasilannya kurang. Maka dibolehkanlah istri bersedekah kepada suaminya. Nah, jadi di sini Bu dijelaskan lagi, perempuan bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, tadi aku mendengar darimu ya Rasulullah, engkau bicara kepada kami, engkau mengatakan kami ini kurang akal dan kurang agama. Apa maksudnya ya Rasulullah? Maksudnya itu adalah
persaksian satu orang laki-laki sama dengan dua orang wanita. Itulah kelemahan akal wanita nih. Jadi kalau dia bersaksi harus dua orang, Bu. Kalau laki-lakinya satu orang. Karena kalau sempat perempuan ini satu, dia pakai perasaan nanti, Bu. Kasihanlah nengok dia nanti dihukum tuh. Akhirnya dia berbohong. Kalau laki-laki ini kan berbohong dia, Bu, tetap nampak. Karena hakim kan pandai juga, Bu, kan. Kalau perempuan, Bu, dibantai menangis, Bu, hilang akal hakimnya dia kan, Bu, ya. Apa mau ditanya lagi? Makanya dia harus dua persaksian perempuan. Kalau laki-laki satu. Karena perempuan apa tadi, Bu? Berpikir dengan perasaan. Pasti tidak enak kita, kasihan. Udahlah tuh. Nah, itu kalau perempuan kan, Bu, ya. Betul kan, Bu? Nah, karena dia pakai perasaan. Nah, apa maksud kami kurang agama tuh ya Rasulullah? Karena ketika kalian haid, kalian tidak sholat. Betul kan, Bu? Tidak puasa, maka berkuranglah agamanya. Nah, itu maksud kurang agama itu, Bu, ya. Karena kalau haid tidak sholat, sementara sholat yang wajib aja, Bu, gugur kalau haid gitu lah tiba itu, makanya berkuranglah agama perempuan. Itu maksud kurang agama tuh, Bu. Kalau laki-laki, kalau tidak halangan, tidak bisa sembahyang tegak, duduk, tidak bisa duduk, tidur, tidak bisa tidur isyarat mata, tidak bisa juga disolatkan, kan itu lagi kan, Bu. Jadi paham Ibu, jadi maksud hadis ini ya, Bu, ya, bahwa kurang agama itu Ibu kalau sedang haid tidak sholat. Nah, itu maksudnya itu. Nah, ini hadis tertulis dalam Al-Iman karya Ibnu Mundah. Jadi kesimpulan dari hadis yang pertama ini, Bu, yang pertama anjuran untuk bersilaturahmi. Rasulullah tidak membatasi ternyata silaturahmi ini. Sama kaum perempuan pun Rasulullah bersilaturahmi untuk satu kepentingan. Atau Ibu jualan, datang laki-laki, tentu berhadapan ya, Bu, ya, itu untuk kepentingan jualan. Tapi kalau dia nanya nomor WA dia, Bu, jangan. Nah, itu berarti udah beda. Kemudian, Bu, di sini disebutkan wanita boleh menyumbangkan hartanya tanpa seizin suaminya. Ingat tadi kalau duit Ibu bebas mau berbuat apa. Bebas berbuat apa maksudnya itu apa, Bu? Ibu mau ngasih emak, mau ngasih bapak, mau ngasih adik Ibu, mau bantu orang, boleh tanpa izin suami. Kemudian, Bu, menganjurkan kepada para pemimpin untuk berbuat baik kepada rakyatnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada laki-laki diperlakukan baik atau perempuan diperlakukan baik, laki-laki buruk. Cuman dalam kenyataannya, Bu, biasa perempuan diperlakukan baik, laki-laki yang enggak. Antri orang rumah makan, Bu, banyak laki-laki masuk lah, cewek cantik satu, Pak beli nasi, yang cantik ini dulu kan ya, Bu. Itu pula kadang ya, Bu, ya. Nggak bisa pula kadang di lapangan ternyata berbeda, Bu. Berbeda caranya rupanya di lapangan tuh. Nah, kemudian apa lagi, Bu? Dibolehkan berbicara dengan wanita non mahram selama tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan ancaman adanya hukuman atas dosa-dosa, segala hal yang diperkirakan dapat menyebabkan turunnya azab. Jadi boleh-boleh saja bicara. Misalnya nih, Bu, kadang kan ada ibu-ibu ini segan bertanya depan orang ramai. Itu pas habis saya ceramah didekatinya saya, Ustadz saya mau tanya, kalau masih di sini aja kan tidak menimbulkan fitnah namanya tuh, Bu. Tapi kalau Ustadz ke belakang kita sebentar, Ustadz ada yang mau set, itu baru bisa jadi fitnah. Betul kan, Bu, ya? Segan saya bertanya sini, Ustadz, duduklah kita di restoran, kita cari restorannya, itu baru lah, Bu. Tapi kalau misalnya rasanya tidak akan menimbulkan fitnah, maka tidak mengapa. Jadi boleh berbicara dengan perempuan non mahram, Ibu boleh berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, asal tidak menimbulkan fitnah di tempat yang ramai,
bukan membicarakan sesuatu yang salah. Kadang di tempat ramai kan bisa aja membicarakan hal yang salah gitu ya Bu ya. Jadi tidak membicarakan hal yang salah. Kemudian pelajaran yang berikutnya apa Bu? Orang yang berilmu dimintai fatwa meskipun terdapat orang yang lebih berilmu darinya. Abdullah ibnu Mas'ud kan berilmu tuh Bu, sahabat Rasulullah. Jadi boleh diminta dengan fatwa itu, orang berilmu menyuruh juga, coba tanya pendapat orang yang lebih berilmu. Jadi tidak memaksakan, karena dia kan suaminya Bu, tentu bisa aja dia salah karena dia pakai perasaan juga gitu kan Bu ya. Bagus aku disedekahkan lagi, tapi tanyalah ke Rasulullah dulu. Artinya dia tidak mementingkan kepentingan dirinya walaupun dia ada ilmunya. Misalnya gini nih Bu, anak saya punya guru, terus dia nanya sama saya, tapi kata guru saya Pak begini Pak. Oh, bisa jadi guru kamu benar karena dia mungkin tentu ada dasarnya. Jadi kalau dia ada dasarnya maka dengarkan dia. Bisa jadi Papa tidak ada ilmu di bidang itu. Kan banyak ilmu ini yang tidak ada kita tahu juga kan Bu ya. Ilmu ini makin digali makin haus kita Bu. Ibu lah bertahun-tahun ibu ngaji tapi tetap juga duduk di pengajian, benar nggak Bu? Tidak bosan-bosan ibu nengok saya udah berapa tahun nih Bu. Cuman aneh aja ibu-ibu nih, makin tahun makin cantik. Itu yang bingung saya. Orang makin tua seharusnya Bu. Ini udah bertahun-tahun kita berjumpa, tidak tua-tua juga ibu, makin muda ya. Kemudian Bu, yang berikutnya pelajaran dari hadis ini adalah tuntutan untuk meningkatkan kapasitas ilmu. Ternyata perempuan pun boleh menuntut ilmu kepada Rasulullah, laki-laki itu kan Bu ya, menuntut ilmu kepada laki-laki. Tapi dalam tanda kutip tadi, selama tidak menimbulkan fitnah. Nanti jatuh cinta lah jamaah ke ustadznya nanti. Kan ada juga Bu ya kejadian-kejadian seperti itu gitu Bu ya, mengaji bertanya jadi. Jadi itu juga tidak tertutup kemungkinan. Karena apa Bu? Iblis ini kan tidak pernah tidur. Iblis tidak pernah istirahat Bu. Pertama niat baik mau bertanya. Setelah bertanya terasa nyaman deh, baiklah Ustadz ini daripada suami aku lagi, suami aku nak macam ini ngomongnya, mulai itu dia Bu, mulai lain. Yang Ustadz ini macam ini pula Bu, istri aku ndak sesopan nih ngomong sama aku. Ya namanya istri udah puluhan tahun tuh biasa aja ngomongnya lagi kan Bu ya. Namanya orang baru tentu sopan ngomongnya kan Bu. Namanya orang baru lah, kita jumpa orang pun sopan kita kan Bu. Ada lama-lama baru nampak asli kita. Aslinya tuh maksudnya ya apa adanya gitu, dan itu udah biasa gitu Bu. Kalau baru-baru tentu ya macam-macam baik aja orang semua Bu ya, ramah. Karena baru-baru kenal. Kadang ada orang baru kenal pendiam aja Bu ya, dia pendiam betul anak nih. Udah sebulan Bu, peka lah telinga kita dengar heboh dia. Jadi macam ibu-ibu pergi mengaji macam ini ternyata dibolehkan menuntut ilmu. Karena Bu seharusnya kan sebetulnya pendidikan ibu nih seharusnya Ibnu Mas'ud kan bisa aja dia ngajar istrinya kan Bu, tapi bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Itu tidak menjadi masalah, apalagi zaman sekarang Bu. Suami kadang tidak bisa ngajarin istri, wirid dia aja lari dia kadang Bu ya. Wirid umum bapak ibu-ibu malam, ibu-ibu juga baru yang hadir. Yang bapaknya Bu dengar pengumuman tuh Bu tidak zikir dia Bu, cabut dia langsung. Karena memang Bu namanya pahala yang tinggi itu tentu iblis tidak suka. Dia tahu Bu antara maghrib dan isya tuh duduk menunggu waktu sholat pahalanya sama dengan ribat. Ribat itu jihad menjaga perbatasan negeri dari serangan musuh. Makanya iblis digesek terus keluarlah Pak, keluarlah, bisa dengan ceramah. Jadi YouTube kan bisa, banyak ceramah sekarang teknologi, maka cabut dia keluar semua Bu. Keutamaan duduk ini yang tidak dapat Bu, ini yang besar tuh kan kita duduk di majelis ilmu tuh Bu.
Selama kita duduk, malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Memang berat. Makanya wirid bapak ibu-ibu itu kosong. Saya ingat dulu Bu kan, bertahanlah duduk bapak-bapak, ibu-ibu menjelang isya. Kita dengarkan tausiah. Sudah betul Bu ya, sama protokol-protokol yang ngomong tadi hilang sekali Bu. Habis saya ceramah, menunggu dia lah datang dulu Bu. Jadi itu susahnya itu Bu. Tinggallah ibu-ibu yang setia dengarkan wirid, yang bapak tadi hilang semuanya Bu. Iya, sama-sama yang ngajak tadi itu Bu, asal protokolnya hilang. Pergi nonton bola dia Bu. Sudah saya pengajian, nampaklah dia lari-lari kan Bu. Udah siap. Nah, jadi sedangkan yang ngomong aja bisa tidak datang gitu kan Bu kan. Jadi memang karena pahalanya besar, makanya berat. Nah, ibu-ibu kan udah terbiasa, tidak bisa lagi digoda iblis Bu. Tetap juga ibu datang terus, mau apa aja tetap ibu datang terus. Nah, jadi ini. Kemudian yang berikutnya pelajarannya adalah kaum wanita tidak boleh berpuasa saat haid. Nah, itu pelajarannya Bu. Itu masuk kurang agama tadi. Tidak wajib dan tidak sah jika ia melakukannya, sebab syarat wajib puasa dan syarat sahnya adalah suci dari haid dan nifas. Jadi yang wajib-wajib aja gugur dibuatnya kalau perempuan haid. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian Bu, yang berikutnya itu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu amalan yang dapat menghapus dosa-dosa dan menambah kebaikan? Kata Rasulullah kepada sahabat, dapat menghapus dosa, bertambah kebaikan. Berarti dosa terhapus, justru malah ditambah kebaikan. Tentu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, sempurnakan wudhu atau bersuci di waktu yang tidak mengenakkan. Sempurnanya wudhu itu kan 3 kali Bu. Dia kan sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Jadi yang menambah kebaikan tuh ibu berwudhu di Bukit Tinggi Bu, subuh tak tanggung dinginnya Bu, tetap ibu sempurnakan wudhu ibu. Itu maksudnya di situasi yang tidak mengenakkan. Dia kita wudhu sekali aja sah kok Bu, 2 kali sah, 3 kali sempurna. Itu maksudnya tuh, menyempurnakan wudhu, menyempurnakan bersuci itu Bu. Jadi kan kata Rasulullah, cuci lubang depan, cuci lubang belakang. Ibaratnya kalau kita pipis langsung cebok, bersihkan. Itu menyempurnakan bersuci. Sempurnanya wudhu selain 3 kali apa Bu? Melaksanakan sunnah wudhu, mencuci tangan, berkumur-kumur, beristinsya, menghirup air ke dalam hidung. Padahal suasana sedang tidak enak, ibu agak-agak demam sedikit, itu ya Bu ya. Kemudian apa lagi suatu situasi yang tidak mengenakkan tuh Bu? Orang bangun tidur malam pipis, kan yang paling baik itu Bu, dia berwudhu. Kan itu ya, dia berwudhu. Itu kan situasi nak ngenakkan Bu, awak ngantuk gitu Bu ya. Mau ngulang tidur balik neri jam 2 baru. Mau tahajud biasa setengah 4 misalnya Bu kan. Itu kan situasinya tidak mengenakkan. Jadi akan bertambah kebaikan, akan dihapus dosa-dosa. Jadi banyak penghapus dosa ini ternyata Bu ya. Sempurnakanlah wudhu kita. Betul-betul lah kita di saat berwudhu, cuci tangan betul-betul lah sampai siku ya Bu. Ini kadang Bu ya, apa namanya, nampak basa-basi aja Bu, sering nggak digosoknya gitu Bu kan, gosok anggota wudhu itu. Kemudian apalagi kata Rasulullah Bu, memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi inilah untungnya rumah ibu yang agak jauh dari masjid, karena 1 langkah menghapus kesalahan, 1 langkah menaikkan derajat. Jadi dulu ada Bu, beberapa orang yang tinggal dekat masjid, dia tinggal jauh dari masjid, rencana mau pindah dekat masjid, dilarang oleh Rasulullah Bu.
Jangan, karena hitungannya dari rumah kalian tuh. Tapi rumah Rasulullah sendiri kan bersatu sama masjid. Nah, inilah bedanya ya Bu ya. Jadi kalau yang udah dekat dari masjid, bersyukurlah dekat. Tapi yang memang jauh dari masjid, janganlah pindah ke dekat masjid. Nah, dia sama-sama syukur tuh Bu. Ibu naik haji ONH plus, bayar ratusan juta, dapatlah hotel dekat masjid. Bersyukur Ibu, nggak penat-penat. Orang yang reguler jauh hotelnya 1,8 kilo, tapi dia bersyukur juga dapat pahala jalan. Nah, jadi ada imbang-imbangnya Bu. Jadi yang udah dekat masjid bersyukurlah. Yang jauh dari masjid janganlah berusaha untuk pindah dekat masjid. Karena langkah kaki itulah dihitung. Dulu ada sahabat Rasulullah Bu, cerdik dia Bu. Disuruh memperbanyak langkah, dipendekkannya langkahnya Bu. Dipendekkannya langkahnya. Supaya jadi datang sahabat yang lain, ngapa jalan kau macam itu? Supaya banyak langkah menuju masjid. Dan itu dibolehkan ternyata Bu, dikecilkannya langkahnya. Karena jarak tempuhnya dekat. Inilah cara lagi dikecil-kecilkannya langkahnya Bu, supaya bisa dia banyak melangkah menuju masjid. Ternyata ini dibolehkan. Cuma kalau saya lah buat macam itu tuh ketawa lah orang nengok Bu, kok kamek-kamek jalan ustadz nih sekarang tuh gitu ya Bu ya. Kan macam orang pakai kebaya jadinya tuh Bu jalannya kan Bu, dipendek-pendekkan langkahnya. Kemudian Bu, apalagi kata Rasulullah menunggu sholat setelah sholat. Kan kadang kita ada pengajian tuh Bu, atau memang kosong pengajian, Ibu duduk aja di masjid menjelang isya. Ternyata itu besar, bisa menghapus dosa dan menambah kebaikan. Cuma belum puasa kita rutin macam ini kan Bu ya. Udah zuhur nggak kemana-mana, lagi mau pulang nggak juga makan kan Bu, akhirnya duduk di masjid. Dan waktu Ibu umroh, waktu Ibu haji, betah Ibu semua di masjid. Udah zuhur isya aja balik, betul nggak Bu? Mau hati Bu kan. Jadi kalau bisa kan Bu, menunggu sholat di waktu sholat. Tambahlah dengar pengajian, tambah lagi pahala menuntut ilmu, didoakan lagi oleh malaikat. Banyaklah Bu. Jadi banyak orang ya Bu ya, asal ada pengajian Bu, kadang dia tidak paham pun duduk dia Bu. Saya pernah ada orang Arab, dia kebetulan numpang sholat, tahu ada ceramah Bu, duduk dia di sana, walaupun dia tidak ngerti bahasanya, karena dia ingin mendapatkan kemuliaan majelis ilmu. Mau ngerti nak ngerti duduk pokok di situ. Saya ingat Bu, dulu ada satu masjid di Pekanbaru nih Bu ya. Bapak-bapak tuh hadir selalu tuh. Jumlah bapak-bapaknya 2 orang, ibu-ibunya 5 orang. Rutin bapak tuh hadir Bu. Udah sekitar 6 bulan baru saya tahu bapak tuh pekak dua-duanya Bu. Pekak dua-dua, tapi hadir terus Bu. Hadir terus. Saya tahu dia pekak pas dia cerita berdua Bu. Aku hari Senin mau operasi katanya Bu. Datang satu lagi, sama dua-duanya Bu. Ternyata dia selalu hadir di pengajian untuk mendapatkan kemuliaan majelis ilmu. Tuh Bu. Kemudian Bu, dikatakan lagi oleh Rasulullah, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci sampai datang di masjid, lalu sholat bersama kaum muslimin atau bersama imam, kemudian ia duduk menunggu sholat berikutnya, kecuali malaikat berdoa, ya Allah ampunilah ia, ya Allah rahmatilah dia. Dari hadis ini Bu, Rasulullah menyuruh kita beruduklah dari rumah. Ya Bu ya, beruduk dari rumah. Siapa yang suci dari rumah keluar, kan itu bunyinya Bu ya, suci keluar dari rumah menuju masjid. Ditunggunya Bu, maksudnya dia lebih dulu datang ke masjid. Belum orang azan, udah sampai dia ke masjid. Nah inilah level tertinggi Bu bagi laki-laki, bisa sebelum orang azan dia sudah ada di masjid, dia sudah wudhu dari rumah, masuk ke masjid, dia selama di masjid itu didoakan oleh malaikat. Tambahlah dia sholat bersama imam, jadi tidak pernah telat maksudnya nih Bu, ini tidak pernah telat. Kalaulah malaikat yang mendoakan Bu, ya Allah ampunilah ia, ya Allah rahmatilah dia, senang tidak hidup kira-kira tuh Bu? Pasti senang lah Bu.
Kalau malaikat yang mendoa diampuni dosa, Bu, otomatis hal-hal yang bisa menggiring orang tersebut berbuat dosa tertahan jadinya. Itu yang bisa membuat orang menjadi baik itu, Bu. Makanya di Arab Saudi itu, Bu, kejahatan sangat minim, sedikit betul. Satu hari kejahatan di Amerika sama dengan 1 tahun di Arab Saudi. Saking jarangnya orang berbuat jahat. Karena apa? Laki-laki di sana peraturannya harus sholat berjamaah. Karena bagi laki-laki di sana tuh, Bu, tidak sholat jamaah tuh aib, Bu, malu. Beda kita di Indonesia. Makanya di sana itu disesuaikan waktu kerja dengan waktu sholat. Jadi orang akan istirahat ketika azan berkumandang, tutup kantor, tutup mall, kan gitu sistem mereka tuh, Bu. Nah, jadi kemungkinan mereka jadi baik. Apakah tidak ada yang jahat di Arab Saudi itu? Banyak juga. Yang nakal itu kan di mana-mana kan tetap ada, Bu. Yang jahat juga. Yang tidak mau sholat masjid banyak juga. Cuman kita tidak membicarakan itu. Kita ingin didoakan malaikat, ini caranya. Nah, kita ingin dirahmati oleh Allah, inilah caranya. Karena malaikat yang mendoakan kita. Jadi para laki-laki berusaha lah, Bu, sebelum orang azan dia sudah berada di masjid. Setelah itu, Bu, dikatakan oleh Rasulullah, jika kalian akan menegakkan sholat, maka luruskan barisan sholat kalian dan penuhilah tempat yang kosong. Jangan egois, Bu. Mana yang kosong isilah. Ini sibuk suruh orang menggeser ke dia aja terus, Bu. Nggak mau bergeser sedikit pun. Orang aja harus merapat ke dia, Bu. Orang aja harus merapat ke dia. Itu lama-lama muak lah ibu tuh tadi, Bu, kan. Ego lah dia, Bu, ditahannya lah. Nggak mau bergeser-geser, ada renggang jadinya, sahab. Jadi kata Rasulullah di sini, luruskan barisan sholat kalian, penuhi tempat-tempat yang kosong. Laki-laki gitu juga, Bu. Yang ego-ego juga. Kadang saya sengaja udah berdiri tepat di belakang imam supaya menjadi patokan gitu ya, Bu, ya. Kadang ada juga yang tidak mau geser. Kalau rasanya bisa saya ngalah. Kalau tidak cepat suruh orang belakang untuk maju ke depan. Kadang orang ditegur kan, dia tidak kenal kita kan, bangkitlah apa dia nanti, Bu, ya, marah dia. Kemudian, Bu, apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian, karena sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Maksud Rasulullah itu, tolong ikut aku. Nah, ya, Bu, ya, kalau aku udah bertakbir, bertakbirlah kalian. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Nah, jadi imam sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tuh, Bu. Dan sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Jadi seutama-utama saf untuk laki-laki itu yang bisa dapat di depan. Makanya orang yang tahu dia akan berebut datang untuk bisa di depan laki-lakinya, Bu. Cepat dia datang ke masjid, dapat dia saf laki-laki di depan. Karena saf di depan ini dapatlah sebelah kanan akan didoakan oleh malaikat. Karena afdolnya saf laki-laki itu di sebelah kanan. Tapi kalau memang dia datang tidak imbang di kiri, dia dapatnya harus di kiri, jangan isi kanan terus. Ini kadang ada, Bu, dia saf kedua, Bu, dibantai isi kanan ujung tuh, Bu. Ya ulang balik dari tengah, mana yang dapat kiri ya kiri, dan mana yang dapat kanan ya kanan. Kalau mau dapat kanan, datanglah di depan, standby di sini, dapat sebelah kanan nih. Kemudian sedangkan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling di depan. Maksudnya tuh, ibu bergabunglah sama saf laki-laki dekat. Dulu kan tidak berbatas gitu, Bu, gitu kan. Kalau sekarang dari batas tetap sama, maksudnya di belakang laki-laki itu mulia gitu. Nah, ini gara-gara itu disuruh anak kecil di depan semua, Bu. Ada joget anak di depan, anak kecil lah namanya, Bu. Nah, jadi maksud hadis ini perempuan di belakang tapi tetap di depan itu mulia, cuman dia di belakang laki-laki. Kemudian, Bu, wahai kaum wanita, jika para laki-laki bersujud, jagalah pandangan kalian, karena waktu itu kan tidak ada batas.
Macam kita di Mekah lah Bu, pas sedang lari-lari kecil, iqomah orang maghrib, kan di mana tegak situ kita sholat, bisa ada laki-laki, bisa ada itu, maksud itu Bu. Jadi ya kurang dapat kemuliaan lah kita kalau macam itu Bu, kan bergabung jadinya terkadang. Nah kemudian jika laki-laki bersujud, jagalah pandangan kalian. Dulu tidak ada batas. Waktu dulu masjid-masjid di Pekanbaru ini kan belum ada setinggi-tinggi ini batasnya dulu Bu. Ingat Ibu enggak, rendah-rendah batasnya dulu. Kadang awak masuk ke masjid Ibu ini diliriknya lah kita Bu. Orang tua lah namanya kan Bu ya. Kadang terpandang gitu Bu ya. Namanya terbuka, itu terpandang. Udah tonton berapa nih, enggak salah saya baru orang naik-naikkan segini nih. Masih ingat Ibu enggak dulu-dulu? Kan cuma rendah aja Bu, sepinggang, sedada. Nah, kadang tertengok jadinya kan Bu, tertengok. Nah, itu tuh yang jadi masalah tuh Bu kan. Datang setan tuh. Sudah tuh pernah dulu Bu kan, anak kecil nih nakal. Jadi ada bapak tuh stroke, ditariknya kain sarung bapak tuh lah terpeki ibu-ibu di belakang. Nggak bisa bapak tuh naikkan kain sarungnya Bu. Tuh ibu-ibu tuh berpeki di belakang. Nah, karena posisi belakang. Tapi sekarang karena sudah dibatasi gini, mata ibu pun aman memandang, karena tidak terganggu lagi. Dia terpandang nih Bu. Kadang ada yang buat lucu Bu, terbaca sama ibu baju kaos anak orang kadang kan Bu ya. Semen 3 roda, kuat. Itu dibacanya itu dia udah selesai baca Al-Fatihah Bu. Imam belum rukuk juga dibaca-bacanya lah baju orang Bu. Itu tuh dia yang kadang susah tuh Bu ya, membaca dia. Makanya ke masjid tuh disuruh baju tuh jangan sampai ada tulisan, ada gambar-gambar. Kadang orang di belakang dia terganggu jadinya Bu kan. Kemudian Bu, aku bertanya Abdullah bin Abu Bakar, apa maksudnya? Kenapa harus kalau laki-laki itu tegak, perempuan jangan tegak duluan? Jadi jangan sampai sujudnya pas berdiri itu sama, supaya jangan terpandang. Karena waktu itu Bu, kehidupan orang masih sulit, kain sarungnya sempit-sempit. Tapi kalau udah berbatas begini, insya Allah aman, tidak ada masalah. Kadang sekarang laki-laki pun rata-rata pakai mic sholat ya Bu ya, pasti terdengar ke belakang. Kalau dulu ya terpaksa harus dibuka sedikit Bu. Dia kan ada imam-imam yang keras hati nih Bu, dia udah tua, suaranya udah tidak terdengar Bu, dia keras juga jadi imam, terpaksa dibuka ibu nih sedikit untuk menjadi kode. Kok ndak tegak aja ibu-ibu nih, ngapalah orang nak sujud terdengarnya Bu, Assalamualaikum. Iya kan ada Bu ya, yang ndak mau diganti-ganti imam tuh Bu, udah berbisik Bu. Dia ndak pakai mic. Nah itu makanya kadang ada dibuka ibu-ibu nih sedikit supaya ada kode untuk bisa sujud. Kemudian Bu, yang berikutnya ini hadis yang ketiga. Boleh nggak misalnya orang tua berzakat kepada anaknya? Kan ini kadang sering jadi pertanyaan tuh Bu ya. Jadi menurut Imam Syafi'i, seorang anak boleh mengambil bagian dari zakat orang tuanya menafkahi jika ia berutang atau sedang berperang. Jika ia mengambil zakat itu berarti dia termasuk kaum fakir, sebab ia dalam kondisi tersebut berutang dan berperang seperti orang fakir. Ibu lumayan berada, anak ibu udah nikah, rupanya susah Bu. Ibu berzakat ke anak ibu, menurut Imam Syafi'i boleh. Ini berdasarkan hadis yang pertama tadi, makanya tidak saya bacakan lagi. Zainab yang punya perhiasan tadi, bagus sedekahkan sama aku lagi, kata suaminya. Kan juga untuk anaknya. Dari hadis yang tadi itu, makanya tidak saya bacakan lagi. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1667 yang masalah si Zainab tadi bersedekah tuh Bu kan. Jadi dari hadis itu Imam Syafi'i menyimpulkan
bahwa anak boleh mendapatkan zakat dari orang tuanya kalau dia dalam keadaan fakir, dia berutang atau dia berperang di jalan Allah, maka dia boleh mengambil zakat dari orang tuanya selama dia bukan jadi tanggungan orang tuanya di rumah, karena dia sudah nikah gitu ya Bu ya, berarti kan bukan tanggungan orang tua dia. Kemudian Ibnu Atin berkata, sedekah zakat dapat diberikan kepada anak dalam dua hal. Pertama, jika orang lain yang memberikan kepadanya. Nah, jadi ada caranya supaya ndak apa betul anak nih Bu, disuruhlah orang tolong titip zakat ke anakku. Jangan bilang dari aku. Nah, itu boleh, itu cara yang pertama. Kadang-kadang kan ada anak nih Bu agak tinggi lah egonya gitu Bu ya. Dia sayang sama orang tuanya, ndak mau menyusahkan, tapi orang tuanya dengar dari orang. Onde Pak, kasihan nengok anak bapak Pak. Tadi nampak pas ke rumahnya sambal telur mata sapi pakai kecap asin aja Pak. Tentu ndak tega Bapak dengar ya Bu. Ah tolong kau kasih ke anak aku. Belikan dia beras 20 kilo, gula, kopi, belikan sabun, Pepsodent, minyak goreng, telur, beli antar sama dia. Itu cara yang pertama. Yang kedua, tapi dengan syarat anak ini bukan lagi dalam tanggungannya ya Bu ya. Yang kedua, anak tersebut tidak lagi dalam tanggungan orang tuanya. Dia udah nikah, susah, maka bolehlah. Jika masih dalam tanggungannya, ia tidak seharusnya melakukan hal itu karena dia masih berada di dalam tanggungan dia, masih di rumah, belum nikah, jadi tidak boleh dikasih zakat karena itu wajib untuk menafkahi anaknya. Menurut Ibnu Al-Munzir, para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya. Nah, itulah yang disepakati Bu, karena menafkahi istri wajib. Ini dibuatnya hukum sendiri. Abang ada zakat harta nih dek, adek mau beli berlian, kalau duit abang ada zakat ada, gimana kalau abang zakat adek? Itu ya tidak boleh kan Bu. Nah, karena wajib menafkahi istri. Kan ada orang nih Bu, cerdik dia ya Bu ya. Tidak apa-apa lah bang, boleh-boleh aja, kan aku istri abang. Akhirnya tidak berzakat lah suaminya Bu, kasih ke istri, tambah hancur hidup suaminya jadinya. Nah kemudian Bu, yang berikutnya ini hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, aku diperlihatkan neraka. Nah, ini kembali lagi nih Bu, aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Nah, ini dalam hadis lain lagi nih Bu, ini hadis Bukhari nomor 28, Muslim nomor 1512. Sebab sering mengingkari. Nah, ini lagi tadi, dekati Allah semampu kalian pakai sedekah Zainabnya. Di sini kata Rasulullah, penyebab perempuan banyak masuk neraka itu sebab mengingkari. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah mereka mengingkari Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Dia mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan. Jadi misalnya Bu, suaminya selama ini baik sama dia, asal ada suaminya duit kasih istri, sayang sama istri, dibelikan istri mesin cuci supaya tidak payah nyuci, dibelikan handphone yang bagus supaya enak, sinyal bagus. Begitu suaminya susah Bu, aku bang ya selama menikah sama kau ini tidak pernah aku bahagia, tidak ada kau membeli-belikan aku. Itu maksudnya Bu, mengingkari kebaikan suami, mengingkari pemberian suami. Dan ini biasanya alhamdulillahnya jarang kayaknya Bu ya, perempuan yang sifatnya seperti ini gitu. Di sinetron ada, kalau di sinetron ada ya Bu ya, sedih latih suaminya nih, keluarlah suaminya dari rumah, hujan lah hari kan Bu ya, tuh datang mobil, ditabrak mobil lah suaminya nih, luka tangannya, diperbanlah kepalanya, kan itu terus tuh Bu ya, yang luka tangan diperban kepala. Karena kalau tidak macam itu dibuat, ibu tidak merasa enak nonton nanti kan Bu. Nanti ibu marah-marah di depan TV itu, ibu tokok-tokok kaca tuh, dia perempuan macam apa kau nih ya, kan gitu ya. Emosi Bu ini ya.
Jadi itu penjelasan Rasulullah, Bu. Dia mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap mereka sepanjang masa, lalu dia melihat kejelekan, maka ia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Itu jenis perempuan yang banyak masuk neraka tuh, Bu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu insya Allah tidak termasuk ke dalam hal ini. Dan saya yakin tuh, Bu, jarang kayaknya perempuan yang kayak gini nih, Bu, ya. Oh, enggak pernah abang kasih aku. Jadi perempuan yang seperti ini yang banyak masuk neraka, yang mengingkari pemberian suami. Kadang udah dikasih kecukupan tuh dia cerita ke orang, Bu, deh baik suami kau ya, dibeli-belikannya kan deh, suami aku tuh pelit, enggak mau ngasih. Yang bilang pelit tuh, Bu, cincinnya dari kelingking sampai jempol nih, Bu, kan. Itu kan cincin deh, ini beda nih. Pokoknya enggak ngaku gitu, Bu. Ini waktu bapak aku jual sawit dulu dibelikannya aku, ini enggak ngaku dia itu dari suaminya gitu. Tapi rasanya ada ya, Bu, ya. Masih ada, Bu. Saya rasanya pernah ada dengar perempuan cerita seperti itu. Suaminya bilang, tahu Ustaz, seluruh gaji saya ATM itu di tangan istri saya. Kalau saya ada penghasilan apapun, dia diburukkannya suaminya, Bu, pelit, tidak mau ngasih. Kalau ya mau mobil, iyalah, untuk kendaraan. Tapi kalau yang lain-lain tuh tidak mau dia ngasih. Ustaz, emas batangan besar-besar di rumah tuh Ustaz, dia megang semuanya. Ada ternyata, Bu. Jadi rupanya masih ada. Bukan tidak, cuman bandingnya mungkin sangat jarang lah ya, Bu, ya, sangat jarang lah, karena saya ketemunya ibu-ibunya di masjid aja, Bu. Tentu tidak akan mungkin ada ibu-ibu yang seperti itu. Jadi di sini pelajaran dari hadis yang ketiga ini, Bu, keempat ini, pelajarannya adalah anjuran untuk menasehati kaum wanita. Itu yang dilakukan Rasulullah di hadis ini, Bu. Nasihat sekaligus menjelaskan atas karena apa dia jadi seperti itu. Jadi boleh menasehati perempuan, supaya dia, kadang dia tidak tahu gitu, Ibu, ya, akhirnya kita nasihati dia. Kadang kan, Bu, karena dia tidak tahu, Bu, ya, Ibu selamat dapat hadiah, terdapat SMS nih, Bu, hadiah 175 juta, kirimkan nomor ini. Datanglah orang yang tahu, Bu, jangan. Udah banyak orang penipuan seperti ini. Memangnya ada ibu ikut undian itu makanya dapat hadiah sebanyak itu. Itu kan boleh dinasihati ya, Bu, ya. Kadang karena duit nih kan, Bu, lah ini sih kepala kita jadinya, Bu, ya. Apalagi jumlahnya besar pula kan, Bu. Hidup sedang susah pula. Tuh mau-mau aja, Bu, kirim pulsa 100.000 5 biji. Kan dulu seperti itu tuh, Bu. Nanti kami antar hadiahnya ya, Bu, ya, Ibu kesini dulu, berapa ada uang di ATM Ibu, kirimlah kemari, nanti di sana nanti dimasukkan. Banyak orang kena tuh, Bu. Dinasihati. Jadi boleh menasihati perempuan. Jadi boleh laki-laki non mahram menasihati perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian, Bu, mengajari kaum wanita hukum Islam dan mengingatkan mereka apa yang wajib bagi mereka. Jadi itu dijelaskan oleh Rasulullah, jangan mengingkari pemberian suami, jangan menjelek-jelekkan suami sampai hilang semua kebaikannya. Diajari kaum wanita, inilah yang membuat kalian masuk neraka, kata Rasulullah. Kalian mengingkari kebaikan suami, jadi boleh diajarkan. Macam kami mau balik gitu ya, Bu, ya, mengajarkan Ibu, dengan hadis ini, Ibu yang tadinya mungkin mau ngamuk sama suami tidak jadi gitu kan, Bu, ya, mau menjelekkan suami. Adalah orang yang hobi, Bu, suka dia menjelek-jelekkan suaminya nih, ya. Jadi dinasehati. Iya kan, Bu, ya, hobi. Ibu tahu enggak ya, ada kadang bisa hilang simpati kita, Bu. Itulah kekotoran jiwa kita. Jadi saya ada orang yang dia jualan, istrinya ini jualan, suaminya sopan, suaminya santun, Bu. Cuman istrinya nih kayaknya benci dengan suaminya nih. Tiap misalnya saya belanja situ, itulah punya suami bodoh.
Selalu dia bilang suami itu bodoh, padahal baik. Dia baik sama bodoh beda, Ibu. Suaminya itu santun. Ibaratnya mau membantu dia kan jualan dibantu sama, kan sadar diri suaminya tuh Bu, mau membantu mau apa. Cuman istrinya ini agak ketus gitu Bu, selalu merendahkan suaminya. Kayaknya tuh hobi Bu, kebiasaan tuh. Dia ada yang hobi-hobi macam itu tuh, maunya dibuat komunitasnya tuh Bu ya, komunitas penjelek suami, jadi nyambung dia kan. Kemudian menganjurkan kaum wanita untuk bersedekah dan beristighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersedekah. Ada waktu luang gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat, karena Bu, perempuan ini kalau banyak kegiatannya menggunjing tidak mau Bu. Kalau banyak kegiatannya, misalnya ibu urut kegiatan ibu dari pagi, bangun subuh karena tidak kemana-mana lagi, duduk di masjid sampai waktu syuruk, menjelang waktu syuruk tuh baca Quran, dapatlah itu udah bisa dapat 1 juz tuh Bu, duduk sampai waktu syuruk. Sudah tuh nanti tunggu waktu duha 12 rakaat, setelah itu ibu istirahat, kemudian masak. Kalau dibuat urut-urutan macam itu penuh waktu sebetulnya Bu kan. Habis zuhur ini, habis ini asar nanti pengajian gitu. Penuh tuh Bu. Tapi waktu kosong hari jam 8 baru pergi ke kedai Bu kan. Gara-gara ngomong ikan Bu, bisa jadi kemana-mana Bu. Ikan apa nih Kak? Ikan yang dibeli Ibu atasnya tuh nih. Ibu yang udah terkencing-kencing di celana tuh. Akhirnya menceritakan Ibu tuh Bu. Yang gara-gara ikan tadi tuh Bu. Ikan yang dibeli Ibu atasnya, Ibu yang sering terkencing dan celana. Iya. Kemana anaknya ya Kak ya? Padahal anaknya banyak. Enggak jadi cerita ikan tadi Bu, memburukkan anak Ibu tuh lagi kan. Seru Bu, ikan tuh dipegang juga, tindak juga ditimbang-timbang Bu kan. Dipilih sambil milih itu Bu kan. Sambung terus. Kemudian Bu, hadis ini juga dijadikan dalil bahwa boleh bersedekah dari hartanya tanpa izin suaminya dan tidak ditentukan berapa besarannya. Terserah mau bersedekah berapa. Mungkin inilah dulu pelajaran kita tentang beberapa hadis masalah kaum perempuan. Insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika, wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibud dunya. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina quwwatina ma yatana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.